Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam media pembelajaran matku, Matematika Saku. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penerapan perbandingan. Nah, kita akan belajar menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan. Oke, langsung saja kita mulai. Kita ke permasalahan yang pertama. Rasio waktu yang digunakan Anissa untuk belajar matematika terhadap bahasa Indonesia adalah 7:5. Jika Anissa belajar bahasa Indonesia selama 45 menit, maka waktu yang digunakan Anissa untuk belajar matematika adalah berapa menit? Nah, sekarang perhatikan. Waktu matematika terhadap bahasa Indonesia yaitu 7:5, yaitu 7 untuk matematika dan 5 untuk bahasa Indonesia. Dan ternyata waktu yang digunakan untuk belajar bahasa Indonesia yaitu 45 menit. Nah, kira-kira nanti matematikanya waktu yang dibutuhkan atau yang digunakan Anissa pasti lebih dari 45 menit karena 7 dibanding 5. Nah, 5 ini untuk yang bahasa Indonesia tadi. Sekarang kalau kita tulis matematika dibanding bahasa Indonesia ini waktunya berarti 7 dibanding 5, 7/5. Ini karena kita mau menentukan berapa lama waktu yang digunakan untuk belajar matematika, ini yang dicari kita misalkan X. Kemudian yang bahasa Indonesia kita tulis 45, sudah diketahui. Sekarang ini perbandingan, kita cari perbandingan senilai atau pecahan yang senilainya. Masih ingat tentang pecahan senilai? Yang bawah ini 5/45 dikalikan 9 kan? Nah, kalau pecahan senilai yang bawah dikalikan 9 berarti yang atas juga dikalikan 9 sehingga ketemu 63. Sehingga waktu yang digunakan Anissa untuk belajar matematika adalah 63 menit. Kita ke soal yang kedua atau permasalahan kedua. Tika memiliki 28 kue donat dan Putri memiliki 35 kue donat. Pertanyaan pertama, berapakah perbandingan banyaknya kue Tika dan Putri? Yang kedua, berapakah perbandingan banyaknya kue Tika dengan banyaknya kue yang ada? Nah, berarti banyak kue yang ada ini totalnya kue Tika ditambah kue Putri. Kemudian yang terakhir, berapakah perbandingan banyaknya kue Putri dengan banyaknya kue yang ada? Berarti yang ketiga ini banyaknya kue Putri dibanding dengan total keseluruhan dari kue yang ada. Oke, kita selesaikan yang pertama. Sekarang perbandingan kue Tika dan Putri yaitu 28 dibanding 35 atau 28/35. Ini jika kita cari pecahan senilai kita sederhanakan, nanti kita peroleh yang atas ini kita bagi 7. Kenapa kita bagi 7? FPB dari 28 dan 35 yaitu 7. Sehingga ini adalah pembagi yang paling besar yang bisa membagi pembilangnya 28 dan penyebutnya 35. Yang atas kita bagi 7, maka kita peroleh 4, yang bawah kita bagi juga 7, kita peroleh 5. Sehingga perbandingan banyaknya kue donat Tika dan Putri adalah 4 dibanding 5. Sekarang yang pertanyaan yang kedua tadi, banyaknya kue Tika dibanding dengan banyaknya kue yang ada, total kue berarti 28/63. 63 dari mana? Kue Tika 28 dan kue Putri tadi 35, jika dijumlahkan 63. Sehingga perbandingan kue Tika dibanding total keseluruhan kue yaitu 28/63. Kita sederhanakan. Ternyata FPB dari 28 dan 63 yaitu adalah 7. Sehingga yang atas kita bagi 7, ketemunya adalah 4, yang bawah kita bagi 7, yaitu 63 dibagi 7, ketemunya 9. Sehingga perbandingan banyaknya kue donat Tika dan kue yang ada adalah 4 dibanding 9. Ingat, perhatikan pertanyaannya, apakah itu perbandingan dengan Tika dan Putri atau dengan Tika dengan total kue. Dan yang terakhir yaitu perbandingan antara kue Putri yang dimiliki Putri dengan banyaknya kue yang ada. Sehingga kita peroleh 35 dibanding 63. Ini kita sederhanakan. FPB dan dari 35 dan 63 yaitu 7. Sehingga yang atas kita bagi 7, yang bawah juga kita bagi 7. Sehingga ketemu 5 dibanding 9. Sehingga banyaknya
atau perbandingan banyaknya kue donat putri dan kue yang ada adalah 5 dibanding 9. Soal yang kedua sudah selesai. Kita lanjut ke permasalahan yang ketiga. Perbandingan kelereng Andi dan Bayu adalah 4 dibanding 1. Jumlah kelereng mereka 60 buah. Selisih kelereng keduanya adalah, nah sekarang perhatikan. Yang diketahui adalah perbandingan kelereng Andi dan Bayu. Dan yang diketahui lagi adalah jumlah kelereng keduanya, yaitu jika dijumlah 60 buah. Yang ditanyakan selisih kelereng yang dimiliki A, dan yang ditanyakan adalah selisih antara kelereng Andi dan kelereng Bayu. Oke, sekarang kita misalkan dulu. Misalkan banyaknya kelereng Andi adalah A, banyaknya kelereng Bayu adalah B. Tadi jumlah kelereng keduanya yaitu 60, berarti A ditambah B sama dengan 60. Nah, karena yang kita tahu adalah jumlah keduanya, berarti perbandingannya ini kita jumlahkan juga, yaitu 4 ditambah 1. 4 untuk Andi, 1 untuk Bayu, sehingga kita peroleh perbandingannya jumlahnya 5. Sekarang kita cari dulu kelereng yang dimiliki oleh Andi. Sekarang kita gunakan perbandingan antara kelereng Andi dan total kelereng, sehingga kita gunakan perbandingannya 4 dibanding 5. 4 ini tadi adalah perbandingan yang dimiliki Andi dengan Bayu, yang dimiliki Andi kan 4. Nah, ini adalah total kelereng, total perbandingannya yang ini, sehingga 4 dibanding 5. Sehingga yang kita cari miliknya Andi atau kelereng miliknya Andi yaitu A, kemudian total atau banyaknya kelereng keduanya yaitu 60. Dari sini 5 ke 60 ini ada kita kalikan 12, berarti yang atas juga kita kalikan 12. Kenapa? Karena kita mencari pecahan yang senilai, sehingga 4 dikali 12 yaitu 48. Nah, sekarang kita tahu kelereng miliknya Andi adalah berapa? 48. Karena totalnya 60, maka kelereng Bayu pastinya adalah 12. Karena yang ditanyakan selisih, ya berarti selisih itu adalah yang nilai yang besar atau yang banyak dikurangi nilai yang kecil atau yang kelerengnya sedikit, sehingga 48 dikurangi 12, sehingga kita peroleh 36. Maka selisih kelereng Andi dan Bayu adalah 36 kelereng. Kita lanjut ke permasalahan yang keempat. Di satu desa diketahui perbandingan jumlah bidan dan dokter yaitu 5 dibanding 3. Jika selisih jumlah dokter dan bidan adalah 20 orang, maka jumlah dokter di desa tersebut adalah berapa? Nah, kalau permasalahan yang nomor 3 tadi kita diketahui perbandingannya dan jumlah kelereng keduanya, kalau yang ini diketahui perbandingannya tetapi diketahui selisihnya, dan yang ditanyakan jumlah dokter di desa tersebut. Oke, langsung saja kita coba selesaikan. Misalkan banyak bidan adalah A dan banyak dokter adalah B. Perbandingannya antara bidan dan dokter tadi adalah 5 dibanding 3, sehingga kita bisa menyimpulkan bidannya pasti lebih banyak daripada dokternya. Selisihnya berarti A dikurangi B, banyaknya bidan dikurangi dokter yaitu 20. Karena yang diketahui adalah selisihnya, maka selisih perbandingannya ini kita kurangi. Kita mau menentukan selisih perbandingan, berarti kita kurangi 5 dikurangi 3, kita peroleh 2. Sekarang kita sudah memiliki semua yang dibutuhkan. Sekarang yang ditanyakan adalah banyaknya dokter dibanding dengan selisihnya, berarti 3 dibanding 2. Ini perbandingannya. Maka kita mau menentukan banyak dokter ini A, dan selisih antara bidan dan dokter tadi adalah 20. 20 ini hitungannya adalah apa? Banyaknya orang atau selisih antara bidan dan dokter. Yang di sini ini adalah perbandingannya. Sekarang kita mau mencari pecahan yang senilai dengan 3/2 dengan penyebutnya dari 2 menjadi 20, sehingga yang bawah ini nantinya kita kalikan 10 kan, 2 dikali 10 hasilnya 20, berarti yang atas kita kalikan 10 juga, 3 kali 10 yaitu 30, sehingga dari sini kita peroleh banyaknya dokter di desa tersebut adalah 30 dokter. Berarti
banyak bidan berapa kira-kira? Kalau ditanyakan bidannya adalah 50 karena selisihnya adalah 20 dan lebih banyak bidannya kan. Berarti bidan itu 20 lebih banyak dari dokter sehingga kita peroleh 50. Oke, kita lanjut ke permasalahan yang kelima. Diketahui perbandingan uang Adi dan Beni adalah 5 dibanding 4. Kemudian uang Beni dibanding uang Cika adalah 3 dibanding 4. Kemudian jika jumlah uang mereka bertiga adalah 43.000, maka uang Beni adalah, ini ada dua perbandingan. Untuk lebih mudah perhatikan ini. Kita buat perbandingan dari uang yang dimiliki oleh Adi, Beni, dan Cika. Perhatikan dulu, Adi dibanding dengan Beni. Uang yang dimiliki Adi dibanding uang yang dimiliki Beni, yaitu 5 dibanding 4. Kemudian uang Beni dibanding uang Cika, yaitu 3 dibanding 4. Kita tulis seperti ini. Sekarang kita fokus ke perbandingan uang Beni yang di sini. Nah, sekarang kita cari KPK 4 dan 3. Ini sehingga kita peroleh 12. Ini untuk apa? Kita nanti mau membuat perbandingan Adi, Beni, dan Cika ini menjadi satu perbandingan. Sekarang kalau sudah ketemu KPK dari 4 dan 3 yang perbandingan uang Beni ini 12, nah, maka kita perhatikan dulu atau kita fokus ke perbandingan antara uang Adi dan Beni. Perhatikan, 4 ke 12 ini kita kalikan berapa? Kita kalikan 3. Berarti yang di sini juga kita kalikan 3 yang perbandingannya Adi. 5 dikali 3 hasilnya adalah 15. Oke, sampai sini dulu. Sekarang kita lanjut. Sekarang kita fokus ke perbandingan antara uang Beni dan Cika. Sama seperti langkah sebelumnya, yaitu 3 ke 12 ini dikalikan 4. Maka yang Cika ini juga dikalikan 4, sehingga 4 kali 4 16. Sekarang kita sudah memiliki perbandingan ketiganya yang sama, yaitu 15, 12, dan 16. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang yang ditanyakan adalah uang Beni kan tadi. Nah, yang diketahui tadi adalah jumlah uang mereka bertiga. Berarti kalau kita mau menentukan jumlah, kita jumlahkan juga semua perbandingannya. Uang Beni dibanding jumlah uang keseluruhan, berarti perbandingannya uang Beni adalah perbandingannya 12 dan jumlah perbandingannya yaitu 43. Ini dari mana? Yaitu 15 ditambah 12 kemudian ditambah 16. Sekarang yang dicarikan uang Beni kita misalkan B dan uang keseluruhannya yaitu 43.000. Sekarang kita cari pecahan senilai dari 12/43 yang penyebutnya menjadi 43.000. Berarti 43 ini dikalikan 1000 sehingga kita peroleh 43.000. Sehingga yang pembilangnya kita kalikan 1000 juga. 12 dikali 1000 hasilnya adalah 12.000. Sehingga kita ketahui uang Beni adalah 12.000 rupiah. Kalau mau menentukan uang Cika, berarti ini kita ganti jadi uang Cika dengan perbandingan 16/43. Nanti ketemunya 16.000. Dan uang Adi nanti ketemunya adalah 15.000 dengan langkah-langkah yang sama. Kita lanjut ke permasalahan yang nomor 6. Joni membeli 10 buku tulis seharga 25.000. Ternyata buku tulis yang dia butuhkan masih kurang 4 buku tulis. Nah, sekarang Joni mau membeli lagi 4 buku tulis. Berapa uang yang harus dia bayarkan? Perhatikan, dengan buku tulis sebanyak 10, uang yang dikeluarkan adalah 25.000. Nah, sekarang kalau Joni mau membeli 4 lagi, berapa rupiah yang akan atau yang harus Joni keluarkan? Sekarang perhatikan, semakin banyak buku yang dibeli, semakin banyak uang yang harus dibayarkan. Semakin sedikit buku yang dibeli, semakin sedikit pula uang yang harus dibayarkan. Ini adalah perbandingan senilai. Ya, kita buat perbandingan seperti ini. Maka kalau perbandingan senilai bagaimana? Atas kali bawah, 10 dikali X, kita peroleh 10X. Kemudian bawah kali atas, 4 kali 25.000, kita peroleh yaitu 100.000.
Karena kita mau menentukan X, berarti yang sini kita bagi 10, karena koefisien dari X adalah 10. Yang kanan juga kita bagi 10. 10X dibagi 10 hasilnya adalah X. 100.000 dibagi 10 hasilnya adalah 10.000. Sehingga uang yang harus dibayarkan Joni untuk membeli 4 buku tulis adalah 10.000. Sekarang kita ke permasalahan yang nomor 7. Tanah memiliki ukuran panjang 20 meter dan lebarnya 15 meter. Jika tanah tersebut digambar dengan ukuran panjangnya 40 cm dan lebarnya 30 cm, skala pada gambar tersebut adalah berapa? Belum kita menentukan skalanya, kira-kira apakah penggambarannya yang ukuran sebenarnya 20 meter kali 15 meter digambar menjadi 40 cm dan 30 cm ini sudah tepat. Sekarang kita cek dulu. Nah, skala itu apa? Skala itu adalah perbandingan antara ukuran pada gambar dan ukuran sebenarnya. Kita fokus ke ukuran panjang tanah tersebut. Ukuran pada gambar yaitu 40 cm. Karena kita menggunakan cm, berarti ukuran sebenarnya yang awalnya 20 meter kita konversi ke ukuran cm, sehingga kita beroleh 2000 cm. Nah, ini jika kita sederhanakan. Nah, kalau skala itu biasanya selalu 1 dibanding sekian, berarti yang atas ini kita bagi 40, yang bawah juga kita bagi 40, sehingga kita beroleh menjadi 1/50, sehingga skalanya 1 dibanding 50. Ini untuk skala pada panjangnya. Sekarang apakah skala pada lebarnya juga 1 dibanding 50? Kita cek. Seperti tadi, ukuran pada gambar yaitu adalah 30 cm, ukuran sebenarnya kan 15 meter, sehingga kita konversi ke cm, kita beroleh 1500 cm. Yang atas kita bagi 30, karena skala tadi 1 dibanding sekian, biar yang pembilangnya 1, yaitu kita bagi 30. Yang bawah juga kita bagi 30, sehingga kita beroleh 1/50. Nah, ternyata skala pada panjang dan lebarnya sama, sehingga bisa kita simpulkan skala pada gambar yaitu 1 dibanding 50, dan penggambaran denahnya atau tanah tersebut sudah tepat. Yang nomor 8, sebuah peta berskala 1 dibanding 2.500.000. Jarak kota A dan kota B adalah 500 km. Ini jarak sesungguhnya. Sekarang yang ditanyakan adalah jarak kota A dan kota B pada peta. Skala itu adalah ukuran pada gambar dibanding ukuran sebenarnya. Skalanya tadi berapa skalanya? Skalanya diketahui 1 dibanding 2.500.000. Ukuran pada gambar ini yang kita cari, kita misalkan X, ukuran sebenarnya kan 500 km. Ini kita konversi ke cm dulu, sehingga kita beroleh 50 juta cm. Karena skala ini adalah perbandingan nilai kan, berarti atas kali bawah, 1 kali 50 yaitu 1 kali 50 juta, kita beroleh 50 juta, kemudian 2.500.000 dikali X, kita beroleh 2.500.000 X. Nah, karena kita mau menentukan X, berarti kita bagi 2.500.000, karena koefisien dari X adalah 2.500.000. Yang sebelah kiri juga kita bagi 2.500.000, sehingga kita beroleh X sama dengan 50 juta dibagi 2.500.000, sehingga kita beroleh 20. Maka kita beroleh jarak kota A dan kota B pada peta adalah 20 cm. Sekarang permasalahan yang nomor 9. Perkiraan pekerjaan membangun jembatan dapat diselesaikan oleh 15 pekerja dalam waktu 12 minggu. Sekarang jika pekerjaan itu harus selesai dalam 9 minggu, banyak pekerja yang harus ditambah. Nah, perhatikan, di sini yang ditanyakan adalah banyak pekerja yang harus ditambah. Sekarang kita selesaikan dengan 15 pekerja ini dapat selesai dalam 12 minggu. Jika yang diminta nantinya adalah 9 minggu, sekarang berapa banyak pekerja yang dibutuhkan? Kita cari dulu berapa banyak pekerja yang dibutuhkan, sehingga kita buat perbandingan seperti ini.
Ini perbandingan senilai atau berbalik nilai. Nah, semakin banyak pekerjanya, semakin cepat waktu pekerjaan itu selesaikan. Nah, sehingga kalau waktunya itu diperpendek, berarti jumlah pekerjaannya kan harus semakin banyak. Ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai bagaimana? Atas kali atas, berarti 15 kali 12 kita peroleh 180, bawah kali bawah, X kali 9 kita peroleh 9X. Karena kita mau menentukan X, koefisien dari X adalah 9, kita bagi 9, yang kiri kita bagi 9 juga, sehingga kita peroleh X sama dengan 180 dibagi 9 adalah 20. Nah, sehingga jika ingin pekerjaan selesai dengan dalam waktu 9 minggu, maka banyak pekerja yang dibutuhkan adalah 20. Nah, pertanyaannya adalah banyaknya pekerja yang harus ditambah. Karena kita sudah punya 15 pekerja dan kita butuhnya totalnya 20, berarti kita cukup menambahkan 5 orang pekerja. Sehingga pekerja yang harus ditambahkan adalah 5 orang. Hati-hati dengan pertanyaan yang diminta. Sekarang permasalahan yang nomor 10. Ini hampir mirip dengan permasalahan yang ke-9, tetapi ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Oke, langsung saja kita mulai. Suatu pekerjaan dalam membangun jembatan dapat diselesaikan dalam waktu 30 hari oleh 10 orang. Ternyata setelah bekerja selama 12 hari, pekerjaan terhenti selama 6 hari. Nah, agar pekerjaan tersebut selesai tepat waktu, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak. Nah, ini yang ditanyakan juga tambahan pekerja, tetapi syaratnya ini agak banyak. Bagaimana kita menyelesaikan ini? Ini mirip dengan soal nomor 9 tadi, tetapi ada satu langkah yang harus kita tambahkan. Sekarang kita coba selesaikan. Dalam waktu 30 hari ini akan selesai dengan 10 pekerja. Kemudian pekerja itu sudah bekerja selama 12 hari, sehingga waktu yang tersisa adalah 18 hari kan. 30 dikurangi 12. Waktu yang tersisa ini tinggal 18 hari dengan 10 pekerja. Jika ini berlanjut akan selesai tepat waktu. Tetapi ternyata proyek itu terhenti selama 6 hari, sehingga waktu yang tersisa atau yang ada yaitu 12 hari. Agar tepat waktu ini, berapa banyak pekerja yang dibutuhkan? Kalau sudah seperti ini, kita gunakan perbandingan yang bawah, yang atas ini kita abaikan. Sekarang, dengan 8 waktu yang dimiliki 18 hari dengan 10 pekerja tepat waktu. Kalau waktunya itu tinggal 12 hari karena tadi terhenti 6 hari, berapa banyak pekerja yang dibutuhkan? Nah, semakin sedikit waktunya, berarti agar tepat waktu banyak pekerjanya harus lebih banyak kan, atau ditambah. Berarti ini perbandingan berbalik nilai. Sehingga atas kali atas yaitu 18 kali 10 180, bawah kali bawah 12 kali X yaitu 12X. Ini kita bagi 12, yang sini kita bagi 12, sehingga X ketemunya adalah 180 dibagi 12 yaitu 15 pekerja. Nah, ingat, ini 15 pekerja ini bisa menyelesaikan dalam waktu 12 hari. Nah, karena tadi kita sudah memiliki 10 pekerja, berarti kita cukup menambahkan 5 orang pekerja lagi, sehingga pekerja yang harus ditambah adalah 5 orang. Langkah tambahnya tadi 30 menjadi 18, kemudian jika waktu menjadi 12 hari. Langkahnya cuma ditambah yang pertama tadi. Cukup sekian materi atau pembahasan pada kesempatan ini, dan sampai bertemu lagi di pembahasan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.